Guys, kalian harus dengar nanti ya, sampai video ini selesai. Ini ada keterangan dari dokter juga mengenai Doktif dan Dr. Richard Lee. Oke. Tapi kita bicara dalam keadaan tenang ya guys. Tidak memihak dan tidak saling menghujat. Oke. Kita bicara mengenai psikologis. Ya. Doktif itu kan memang sama seperti Dr. Richard Lee. Mengupas sesuatu yang nyeleneh lah di dalam sebuah produk skincare. Bener nggak? Ujung-ujungnya mereka jualan. Nah, Dr. Richard adalah orang yang dalam tanda kutip kebablasan. Maka ya menghalalkan segala cara dengan memberikan stiker tapi ingredientnya tidak sesuai dengan apa yang diberikan stiker tersebut. Paham kan maksudnya? Nah, kecuali nih, kalau Doktif tidak jualan, dia benar-benar pure mereview dan mengedukasi masyarakat, mungkin saya akan lebih hormat gitu loh. Tapi ini ujung-ujungnya jualan juga guys. Nah, jadi ujung-ujungnya trik marketing. Saya dan seluruh wanita Indonesia, mungkin khususnya yang menggunakan skincare, berterima kasih dengan adanya Doktif mengupas segala sesuatu yang tidak sesuai dengan penggunaan skincare tersebut. Oke, yang harus saya tanyakan di sini, kemana Badan POM? Harusnya tidak hanya menunggu sesuatu yang viral baru kalian kerjakan. Mana sortiran Anda? Kenapa semua orang berjualan skincare seenaknya aja? Dengan memperdaya semua masyarakat Indonesia. Kemana? Termasuk dokter-dokter ini. Anggaplah ini mereka ini oknum. Bukan cuma dari mereka informasi-informasi tersebut. Harusnya kalianlah sebagai Badan POM yang harus bertanggung jawab tentang beredarnya semua skincare. Ini malah diam-diam aja, adem-adem aja. Anda bergerilya, tapi tidak kalian ekspos hasil dari gerilyaan kamu ini. Jadi, Badan POM bertanggung jawab penuh atas gonjang-ganjing per skincarean ini. Kalian setuju dengan saya? Harus setuju, karena ini tanggung jawab Badan POM Indonesia khususnya. Bukan Doktif, bukan juga Richard Lee. Oke? Kalian jangan terpengaruh. Dan kalian, walaupun saya pun mendukung dokter detektif itu dengan mengupas segala nyelenehan tersebut gitu ya. Tapi kita harus berpikir real. Jangan saling memanfaatkan situasi dan memanfaatkan gelar dokternya menjadi jualan. Setahu saya, seorang dokter tuh nggak boleh jualan loh. Setahu saya ya, dulu ya. Karena benar-benar kalau dokter itu hanya mengedukasi masyarakat gitu. Jadi dia tidak menjual langsung produk tersebut. Setahu saya seperti itu. Dan satu lagi, mana badan etik kedokteran dalam hal ini? Tolong sekali lagi, instansi-instansi yang terkait segera benahi pergonjang-ganjingan masalah ini antara dokter dan antara profesi. Silahkan kalian uji etik untuk internal kalian semua. Tidak baik. Jangan memanfaatkan profesi kedokteran itu untuk juga mengelabui masyarakat demi kepentingan jualannya. Please, smart dan cerdas dalam menghadapi masalah tersebut. Ingat, saya pun menggunakan produk kalian. Saya menggunakan produk kalian. Ingat itu. Saya pun, kalau memang terjadi kebohongan-kebohongan tersebut, saya pun ikut terkelabui. Padahal, saya orang yang paham tentang psikologis. Saya tahu kalian itu berdagang dan berjualan. Namun, karena percaya yang mengutarakan adalah seorang dokter yang kompeten, maka saya terkelabui, apalagi orang-orang di luar sana. Halo semuanya, saya Dr. Ihsan Biren. Sepertinya sudah saatnya saya berbicara apa adanya. Dan untuk DRL dan Doktif, sudah waktunya Anda berdua untuk stop berbicara di sosial media mengenai status Anda berdua sebagai dokter. Tetapi jika tidak mengatasnamakan dokter, itu sah-sah saja. Berarti Anda sudah sebagai pedagang murni. Apa yang dilakukan oleh dua oknum ini, DRL dan Doktif, dan ada banyak dokter-dokter lainnya yang tidak saya sebutkan
yang merasa saja untuk bisa mendengar video ini dan kalian ikuti saja apa yang saya sampaikan. Untuk dua dokter ini, oknum, DRL dan doktif, apakah berdua ini benar-benar melakukan edukasi sesuai ilmu kedokteran atau hanya marketing? Jawabannya hanya marketing, teman-teman. Nah, sekarang saya ungkap apa yang sebenarnya terjadi. Sudah 4 tahun saya diam melihat apa yang dilakukan oleh Dr. Richard atau DRL ini. Dalam hati saya, kenapa tidak ada yang menegurnya dari pihak etika kedokteran, Majelis Etik Kedokteran? Nah, ini problematika sebenarnya. Karena munculnya DRL ini problematik alias anomali awalnya, dan tidak ada yang menegur beliau, sehingga beliau pada akhirnya kebablasan hingga melakukan tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan dalam profesi dokter. Saya akan ungkap sedalam-dalamnya apa yang dilakukan oleh DRL ini, dan itu sekarang dilakukan kembali oleh doktif. Apa yang dilakukan doktif? Itu adalah hal yang berulang yang dilakukan oleh DRL. Doktif merasa DRL beruntung, sudah menjadi seorang tokoh viral, dan beliau bebas berjualan dan membawa gelar dokter, sehingga doktif merasa harus mengikuti jejaknya, dan akhirnya beliau mengikutinya, melakukan hal yang sama, mengecek produk-produk pedagang-pedagang lain, kemudian beliau ungkap, sehingga viral lah beliau, dan dianggap sebagai pahlawan, padahal beliau, doktif maupun DRL, dua-duanya murni melakukan marketing dan mengatasnamakan dokter. Dan itu fatal dalam dunia kedokteran. Jika beliau berdua memilih untuk menjadi pedagang murni, seperti owner-owner skincare lainnya, maka beliau berdua boleh berkata-kata sesuka hati. Tetapi dalam hal ini beliau berdua adalah seorang dokter, maka di sini saya harus menjelaskan kepada masyarakat bahwa kalian jangan sampai bisa dipengaruhi kembali ke depannya oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan dokter ini, padahal mereka murni sebagai pedagang ataupun marketing belaka. Nah, sekarang saya jelaskan kepada teman-teman semua. Apa yang dilakukan doktif kan benar, dok. Sehingga terungkaplah produk-produk overclaim, produk-produk yang berbahaya, yang ada merkuri, hidrokinon berlebih di atas ambang batas. Itu benar apa tidak? Ada positifnya enggak? Teman-teman, kalian sebenarnya hanya dimain-mainkan psikologis oleh dua oknum ini, sehingga kalian merasa mereka menyelamatkan kalian. Padahal tidak ada sama sekali yang beliau selamatkan. Karena yang bisa menyelamatkan kalian itu bukan oknum-oknum ini, dan juga bukan saya. Tetapi yang akan bisa menyelamatkan kalian adalah Badan Pengawasan Obat dan Makanan, yaitu BPOM. Ketika BPOM sudah melakukan tugasnya dengan benar, maka pasti produk-produk skincare dan lain sebagainya yang tersebar di Indonesia pasti akan aman, pasti akan transparan, dan benar-benar ingredient sesuai dengan apa yang dicantumkan. Nah, sekarang kan belum terjadi itu, sehingga butuh orang-orang yang viral. Itu benar apa tidak? Sebenarnya boleh-boleh saja, benar. Tetapi yang dilakukan oleh DRL dan doktif dari awal kemunculannya, apakah melakukan hal tersebut? Beliau mention nggak supaya BPOM berbenah, supaya BPOM melakukan tugasnya dengan benar? Tidak, teman-teman. Tapi yang mereka lakukan apa? Membranding diri, seolah-olah pahlawan, supaya brand diri naik. Dan pada akhirnya mereka fokus ke jualan mereka, tidak peduli dengan apa yang terjadi sama masyarakat. Sedangkan yang saya inginkan adalah lembaga-lembaga terkait yang berwenang ini untuk mengatasi problematika yang terjadi sekarang, khususnya skincare, benar-benar teratasi sampai akar-akarnya. Sehingga bukan hanya owner-owner skincare yang flexing dan lain sebagainya itu saja yang diaudit, tapi pabrik-pabrik semuanya akan diaudit, dan pada akhirnya kita masyarakat bisa menikmati produk-produk yang tersebar aman dan transparan. Jelas di sini. Yang dilakukan doktif dan DRL sama sekali tidak ada ke arah sana, karena memang bukan itu tujuannya. Kalau itu tujuannya, dari kapan-kapan sudah bergerak itu BPOM. Maka di sini saya mengajak teman-teman, hanya kalianlah yang bisa membuat viral, tetapi ke tujuan yang tepat sasaran namanya, bukan menaikkan oknum-oknum viral kemudian hanya menikmati keuntungan pribadi. Saya sudah 4 tahun mendiamkan diri, tidak komentar apapun terhadap DRL, dan diikuti oleh banyak oknum dokter lainnya, karena merasa ini cara cepat jadi kaya. Saya sebenarnya sudah pernah ke apartemennya dokter DRL ini, menemani sahabat saya Aldi Tahir waktu itu podcast, dan saya saat itu sudah senyum-senyum saja dalam hati. Wah, tapi saya tidak bisa menasehati. Karena apa? Karena lagi senang-senangnya beliau menikmati hasil marketing yang beliau lakukan dengan pansos dengan Kartika Putri pada saat itu. Kalau saya ungkap semua, maka nanti akan terbuka, dan itu tidak baik. Maka itu, saya berharap video ini kalian share sebanyak-banyaknya supaya masyarakat mengerti dan paham dan tidak terperdaya
dengan oknum-oknum ini yang pada ujungnya mereka hanya marketing, hanya menaikkan personal branding mereka. Ini tidak bisa dibantah. Maka apabila DRL dan Doktif ini mendengar video ini, saya harap jangan membantah. Karena semakin Anda membantah ini, yang ada nanti saya harus mengungkap lebih dalam lagi sehingga masyarakat semakin tahu apa yang terjadi. Dan saya tidak inginkan itu. Maka cukup Anda berdua stop melakukan kegaduhan. Silahkan lakukan aktivitas Anda sebagai dokter yang murni, tidak melakukan kegaduhan-kegaduhan lagi. Dan jika memang niat Anda berdua benar-benar menuntaskan persoalan skincare ini, maka yang harus Anda kejar adalah BPOM. Bukan malah standar ganda. Doktif setelah heboh, beliau malah mengucap terima kasih bahwa BPOM sudah bekerja cepat. Ini adalah standar ganda. Yang satu sisi beliau membongkar beberapa produk. Jadi kalau saya ungkap semuanya, tidak cukup waktu teman-teman. Jadi butuh wadah media yang saya harus berbicara 1 jam atau 2 jam supaya kalian mengerti apa yang saya ucapkan. Basic saya adalah aktivis, makanya cara berpikir saya itu berbeda dengan para pedagang-pedagang yang bergelar dokter itu. Nah, paham ya? Kalau belum kenal profil saya, silahkan searching, googling, atau scroll. Supaya teman-teman jangan menganggap saya sama dengan mereka-mereka itu. Tidak, saya ingin permasalahan ini ke akar masalahnya yang diselesaikan. Bukan hanya huru-hara, tetapi pada akhirnya viral, stop, jualan. Dan memonopoli atau mengeksploitasi gelar dokter untuk menjadikan produknya seolah-olah yang paling baik dan paling benar. Ini tidak dibenarkan sama sekali teman-teman ya. Oke, itu saja. Silahkan kalian share video ini sebanyak-banyaknya sampai terdengar oleh pihak-pihak yang saya tuju tadi. Dan saya berharap ini tidak menjadi kegaduhan baru, tetapi justru menuntaskan apa yang kalian inginkan.